Jadi di Islam dulu. itu, Bang, Siap, di siap, siap. Islam itu yang disebut sanad seperti yang disampaikan oleh Dinda Ardiansa. Ada yang disebut ijazah. Ijazah ini tentu kita tahu legalitas formal yang merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau dari lembaga dalam bidang tertentu. Lalu kemudian seorang yang memiliki ijazah secara formal itu dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Ini dulu harus dipahami. Ijazah legalitas formal yang merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau lembaga dalam bidang tertentu. Nah, sedangkan seorang yang memiliki ijazah tersebut secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Nah, dalam bidang Al-Quran, berbicara mengenai ijazah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang mutlak absolut dimiliki oleh umat Islam. Pada masa Rasulullah atau setelah Rasulullah, banyak ulama yang kemudian pergi ke suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah ijazah dari seorang guru. Sedangkan pada zaman Rasulullah, pemberian ijazah Mati ya, nggak ada suara. Halo? dan Abdullah bin Mas'ud, itu Rasulullah umumkan di khalayak banyak. Huzu Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan itu. Terima Al-Quran ini. Terima Al-Quran ini. Dari 4 sahabatku. Dia menyebutkan nama. Sehingga ketika Nabi memberikan ijazah, legalitas formal kepada sahabatnya, itu tujuannya untuk apa? Untuk sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran. Karena kapasitasnya yang mumpuni dalam bidang Al-Quran sudah Rasulullah tidak ragukan. Maka mereka kemudian diberikan legitimasi untuk mengajarkan Al-Quran. Legitimasi ini artinya putusan. Ya, ijazah ini adalah legalitas yang berarti sesuatu yang menjadi putusan dari sang guru terhadap murid. Nah, sedangkan dalam ranah keilmuan Al-Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau pengakuan dari seorang guru yang memberikan penghargaan legalitas kepada seorang murid yang mendapatkan ijazah tersebut atas keahlian dalam bidang Al-Quran. Seperti menghafal Quran, memiliki kapasitas keilmuan dalam bacaan Quran, kemudian mampu kemudian menguraikan tafsir dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan legitimasi Al-Quran, seorang harus menyimak, seorang harus membaca Quran sampai khatam di hadapan gurunya. Lalu kemudian gurunya mengiyakan bahwa sang murid ini sudah pantas untuk mengajarkan Quran itu terhadap murid yang lain. Ini yang disifati budaya penyampaian Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara mengenai Bible, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangankan Yesus menyebut Al-Quran, menyebut nama penulisnya, atau mengarahkan penulisan, atau apalagi mengarahkan penghafalan, itu sama sekali nggak ada. Oleh karena itulah kemudian kenapa Bible itu bisa dikoreksi, kenapa Bible itu bisa direvisi, kenapa bisa dia ditinggalkan kemudian, kenapa bisa kemudian Bible itu meninggalkan original teksnya kemudian, karena memang pada ending awalnya itu tidak memiliki legalitas, tidak ada legalitas langsung dari Yesus, sehingga ya untuk apa disertakan original teksnya? Karena kalaupun dipertahankan original teks bahasa aslinya, maka perjanjian lamanya orang Yahudi akan menggunakan Ibrani. Ketika menggunakan Ibrani, maka larinya ke kitabnya orang Yahudi. Malu dong.
Kedua, perjanjian baru. Perjanjian baru itu aslinya bahasa Yunani. Kalau dipertahankan bahasa aslinya, berarti milik orang Roma, milik orang Yunani. Malu dong. Ternyata kitabnya adalah kitab yang dibuat oleh orang Roma Yunani. Makanya tidak dipertahankan asli bahasanya, tetapi cuma terjemahan ke terjemahan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangannya sendiri. Saya kira begitu dari saya, Bang. Silakan. Ya, Bang Arti ngerasain kurang jelas tadi. Ini jelas, singkat, padat, jelas juga. Tapi gini Bang Zuma, berbicara kitab ini sebenarnya kan penulisnya kan manusia ya, dari zaman ke zaman. Nah, sedangkan manusia ini menurut pandangan saya itu agak sulit, yang dimana mungkin di pada zaman itu kan penuh banyak kontroversi atau kepentingan itu, karena di zaman itu kan pasti terkait penyembahan itu kan sangat benar-benar dibahas waktu itu ya, ada tentang penyembahan berhala atau ini. Tetapi intinya sebenarnya selama penulisan ini dari zaman ke zaman ini, yang adanya manusia ini, secara pandangan saya itu agak sulit untuk kita memang memastikan bahwa ini sudah original, karena namanya manusia itu ya tadi itu penuh dengan hawa nafsu, ada keinginan itu, keinginan itu. Ya contoh zaman sekarang lah, penuh yang namanya teknologi yang adanya edit mengedit. Nah, sehingga menurut pandangan saya, kita mungkin sebaiknya kalau daripada kita ribut bingung mencari yang namanya Tritunggal, atau mungkin yang satunya bukan Tritunggal, ya itu tadi yang saya sampaikan ke Bang Arti. Kita coba ibarat kata kita restart kembali sebenarnya yang namanya awal penciptaan bumi ini, agar kita mengetahui garis aslinya dari atas itu seperti apa. Itu yang perlu kita cari tahu, benang merahnya itu. Kalau kita langsung turun ke bawah, apalagi manusia, karena yang namanya seorang nabi menurut saya, dia tetap bersifat manusia. Tetapi firman yang diutus itu menjadi satu rema mungkin buat kita untuk mempelajari. Tapi tetap dia sama seperti kita, itu pandangan saya. Yang dimana dia juga mati atau mungkin lapar, haus, dan pada akhirnya ya memang karena hanya sebatas utusan. Tetapi kalau kita tarik garis benang merah dari awal penciptaan, di situ kita bisa mengetahui Allah kita ini, pencipta kita ini sebenarnya sama gitu. Cuman adanya timbul manusia, ya itu tadi kepentingan. Ya Bang Arti turun langsung ke bawah, loncat. Nah, itu sudah banyak kepentingan di situ. Kepentingan A, B, C, D. Ya itu menurut saya sehingga banyak kontroversi. Tapi kalau kita balik reset di awal, Bang Arti sama sependapat dengan saya. Mungkin Bang Zuma juga sama. Siapa lagi yang menciptakan bumi? Maupun Adam dan Hawa, nggak ada lagi. Pasti satu Tuhan. Nah, itu yang mungkin menurut saya yang sebenarnya kita harus lihat. Jangan kita lihat selalu yang
Karena kalau sudah turun ke bawah itu manusia dari zaman ke zaman itu pasti banyak kepentingan. Nggak usah jauh-jauh lah seperti pemerintahan kita ini. Penuh kepentingan. Bahkan mereka lebih pintar dari kita. Bahkan mereka lebih pintar dari orang-orang terdahulu karena zaman semakin canggih. Tapi berbicara soal kitab lagi, tadi seperti Bang Arti saya sampaikan, Tuhan awal mulanya pencipta itu maha kuasa, tak terbatas, tak terhingga. Dia menurut pandangan saya kalau kita jadikan satu dalam bentuk satu kitab manapun, menurut pandangan saya atau mungkin kitab saya rasa tak terbatas kalau ditulis. Banyak sekali kisah-kisahnya. Namanya aja maha tak terbatas. Itu pernah saya bahas sama siapa itu, Tahta atau siapa. Dan dia bilang kalau yang nggak ditulis ya nggak usah. Ya berarti kan ada yang memang di mana firman-firman mungkin. Cuma ya memang tidak difirmankan. Jadi sama lah kayak buku harian kita lah. Kalau ditulis dicatat banyak sekali, dirinci. Ya contoh lah seperti di saudara saya Muslim, silsilah. Kata teman-teman Muslim di room sebelah, ya ngapain dituliskan bukan buku sejarah. Nah itu kalau dirinci sebenarnya banyak. Tetapi kembali lagi, namanya selama manusia itu pasti penuh kekurangan. Pasti. Nggak usah jauh-jauh, garis keturunan awal Adam dan Hawa penuh kekurangan yang dimana dilarang, namun dia melawan. Nggak usah lari ke kita, Adam dan Hawa nenek moyang pusat garis benang merah. Nah oleh karena itu kita ini sebenarnya ribut mencari ini dan itu terlalu jauh lah. Sebenarnya tarik restart, ibarat kata kita kalau buka laptop ya ngeheng, kita repot cari problemnya di mana. Kepanjangan Bang. Oh ya. Poinnya apa gitu loh. Poinnya ya, apa nanti Guru Ndazuma nanggepin kepanjangan. Silakan. Ya, baik. Saya mau tanya Bang, menurut Abang ini, iman itu kan bahasa kami di Islam ya. Kita ambil yang umum aja, kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan seseorang itu apakah menurut saudara semuanya benar? Atau saya pinjam bahasa Islam, apakah menurut saudara iman itu semuanya benar? Misalnya iman orang Hindu, iman orang Buddha, imannya orang Islam, imannya orang Kristen. Ya, apakah menurut saudara semua iman itu benar? Atau ada juga iman yang salah? Coba. Nah, jadi gini, Bang Zuma. Menurut pandangan saya ini, agama Kristen itu di abad ke-1 ya, agama Muslim abad ke-7, Hindu nggak tahu saya keberapa. Tetapi menurut saya itu buatan manusia. Oleh karena itu di kekristenan agama tidak dapat menyelamatkan. Tapi bukan, iman Bang, iman. Apakah setiap Betul. iman itu benar? Atau ada juga iman yang keliru, yang salah menurut saudara? Kalau kita berbicara iman ini kan kontroversi ya Bang Zuma. Berarti Bang Zuma kan ya istilahnya turun ke bawah tadi lagi ke kitab-kitab ini. Bang, pertanyaannya cuman ada atau tidak? Gitu Ya, ada nggak iman yang salah? Ketawa. Atau semua iman itu benar? Jadi gini Bang. A ada, menurut, B enggak, A atau B gitu loh. Kalau pandangan saya Bang Zuma, yang pastinya secara iman saya hanya agama Kristen yang menurut saya ya benar. Nah, berarti ada iman yang salah, ada iman yang benar. Betul ya? Betul, itu secara pandangan manusia. Sekarang tolak ukurnya iman yang benar itu apa? Nah, ini secara pandangan manusia maksudnya, Bang Zuma. Sedangkan kalau kita menggunakan pandangan Tuhan, kita nggak nyampe. Itu pandangan saya. Ya kan orang Hindu mengatakan imannya benar, Islam imannya benar, Kristen imannya benar. Nah sekarang menurut kemanusiaan, iman yang benar itu tolak ukurnya apa menurut saudara? Pasti yang masing-masing mengimani semua, ibarat kata
sama kayak barang lah. Ini punyaku, ini semua mengklaim punyanya dia. Ini buatan ini punyaku. Sama seperti Ya, itu karena ar- buatan ar- manusia. artinya Anda tidak pede dengan iman saudara. Karena Anda Nah, membenarkan juga iman agama lain. Menurut saya, ketika saudara mengatakan iman Anda yang paling benar, iman yang lain itu salah, tolak ukur Anda menilai itu apa? nah, Kalau hanya berdasarkan iman, yang lain juga mengatakan iman saya yang paling benar. nah, Karena kenapa? Berdasarkan iman. Artinya sama aja kedudukannya. Nah, saya bertanya, kenapa Anda mengatakan iman Anda yang paling benar dan iman yang lain tidak benar? Tolak ukur Anda apa? Kan gitu. tadi Bang Suma nyebutkan tidak benar. Itu sebenarnya menurut saya itu bagus sekali. Nah, jadi gini, Bang Ulang. Semua agama tidak ada mengajarkan yang namanya hal yang tidak baik. Waduh. Bukan hal yang benar ya, tidak benar ya, tapi hal yang tidak baik. Karena menurut pandangan saya, baik itu belum tentu benar. Ketika Tapi orang Hindu misalnya, maaf nih Bang, orang Hindu mengajarkan menyembah sapi, misalnya, apakah itu benar? Menurut hitungan saudara? menurut iman saya, maksudnya di Iya, Kristen, iya. yang pastinya kalau menurut kekristenan pasti salah, betul. Nah, tadi Anda mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Gimana ini? Nah, Mana jadi yang gini betul? Bang, Mana yang betul? kalau di Muslim, saudara saya Muslim, kenapa saya pakai nama Krislam? Nah, ini bagus sekali Abang Bete. Karena menurut saya, pandangan saya, seluruh agama yang menurut saya merasa sangat benar antara Kristen dan Islam. Kenapa? Bang Suma bisa cek sendiri. Yang hampir sama, yang dimana isi kitab-kitab tentang siapa Nabi ini dan itu, ceritanya kurang lebih hampir sama. Kalau Abang perhatikan. Makanya daripada itu, jarang antara saudara saya Muslim, misalnya berdebat dengan Hindu, Buddha, beda, jarang. Tetapi antara Kristen juga jarang. Tetapi antara saudara saya Muslim maupun saudara saya Kristen, itu sering terjadi perdebatan dari zaman dahulu. Itu pasti itu dia Bang Zuma udah tahu lah sejarahnya. Cuman maksud saya gini, ini titik yang benar yang mana? Nah, ini yang sulit. Karena apa? Disitulah manusia melakukan dari zaman ke zaman itu penuh kontroversi atau penuh dengan kepentingan. Itu pandangan saya. Sehingga namanya manusia, menurut pandangan saya, agak sulit untuk dipercaya 100%. Sehingga menurut pandangan Abang tadi, semua benar. Nah, itu. Tetapi, kembali lagi, tujuan saya intinya mencari kebenaran ini dalam arti apa? Daripada kita susah-susah membahas Tritunggal, kita tarik benang merahnya ke atas, yaitu apa? Awal mulanya penciptaan ini, itu sudah jelas itu. Kalau kita turun ke bawah, pasti berantakan, karena itu sudah turun ke manusia. Tapi kalau kita tarik ke atas, itu awal mula penciptaan, itu nggak bisa lari. Pasti tidak bisa lari. Tuhannya Abang, Tuhan aku juga. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Adam nggak ada lagi. Nah, kita kan nenek moyang. Nggak ada lagi, siapa lagi selain Adam dan Hawa? Nggak ada ciptaan Tuhan. Ya itu yang menjadi maksud aku. Nah, sehingga sehingga tak Ini turun. kemana sih arahnya ini? Mohon maaf nih Bang. Oh ya, Arahnya kemana ini? Ya, kan tadi cuma ngereset aja. Ya silakan Bang semua. Itu tadi mengenai iman. Apakah iman semuanya itu benar atau ada juga iman yang salah? Nah, saudara mengatakan iman Kristen lah yang paling benar, berarti iman yang lain salah. Tolak ukurnya apa? Untuk mengatakan Kristen yang benar, yang lain salah, itu tolak ukurnya apa? Nah, ini di sini ada Kristen nggak ini di atas ini? Jadi mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Tapi kalau mungkin pertanyaan itu saya balik ke Abang Zuma, pasti jawabannya sama seperti saya. Yaitu apa yang kita imani,
apa yang kita klaim itu pasti milik kita yang paling terbaik. Itu manusiawi. Makanya tadi saya bilang ke abang, kalau kita turun ke manusiawi, ke manusia, itu pasti soal klaim mengklaim. Tolak ukur yang ditanya. Kalau tolak ukur ini aku nggak bisa jawab abang, karena itu hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Itu sih. Kenapa nggak dari tadi jawab gitu? Loh, aku nanti kalau bilang gitu kasihan Bang Zuma tuh, masa diskusi langsung ngomong Tuhan, kan jadinya kayak kamu tadi. Yang ya maksudnya tetap yang kita imani ya pasti aku merasa aku benar. Tapi gini Bang, saya bilang Gini, bentar Bang Jibril, assalamualaikum. Itu disapa dulu yang 3 orang yang naik Bang Jibril ya. Lanjut. Halo Rizka, Muslim? Ini Susanti namanya. Ini mamanya. Oh, mamanya Susanti. Kristen apa Islam, Bu? Ibu Kristen atau Islam? Saya kebetulan mualaf. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah mualaf. Iya Bu, sebentar ya, saya sapa yang lain dulu ya Bu. Sabar ya. Oke, Jember Tas, Muslim atau Kristen? Jember Tas. Oke Bang Jember Tas, panggilan terakhir Kristen atau Islam Bang? Oke, makasih ya Bang. Oke, di sini ada Bang Tisi. Halo Bang Tisi, Kristen atau Islam Bang? Bang Tisi, panggilan kedua, Kristen atau Islam Bang? Oke, panggilan terakhir. Jahat kali nih hostnya ini turun langsung. Oke, mungkin Assalamualaikum Bang Jibril. Baru gabung lagi Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rizka barangkali ada yang mau ditanyakan atau gimana ini? Gimana Gurunda? Iya, saya sikapi yang tadi dulu. Oh iya, silakan Gurunda. Oke, Bu Rizka di-mute dulu ya. Oke, lanjut Gurunda. Jadi kalau ada pertanyaan kepada umat Islam, apakah semua kepercayaan itu benar? Umat Islam akan menjawab dengan tegas tidak. Hanya kepercayaan atau hanya iman di Islam itulah yang benar. Yang pertama, karena kata iman itu hanya ada pada level akal. Kalau orang beragama tidak jadikan akal sebagai sandaran di dalam beragama, maka itu tidak sampai kepada iman, tetapi hanya sampai kepada level yakin atau percaya. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketika ditanya, apa yang membuat kamu meyakini bahwa iman di luar Islam itu salah dan iman Islam yang paling benar? Jawabannya singkat. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Al-Quran itu aku turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Artinya, kenapa Anda mengakui imannya Islam? Iman Islam mulai yang paling benar karena iman Islam itu ditelaah menggunakan akal sehat. Yang lain tidak masuk akal. Tuhan mati digebukin sama makhluknya, tidak masuk akal. Tuhan turun berupa seekor sapi, tidak masuk akal. Itu sehingga ketika dikatakan iman Islamlah yang paling benar, karena iman Islam itu adalah rangkaian manifestasi daripada akal. Ketika iman tanpa perbuatan adalah coloko, iman tanpa akal adalah gila. Bagaimana mau mengimani, mempercayai, meyakini sesuatu yang tidak masuk akal, sementara harta yang paling berharga yang dimiliki oleh makhluk bernama manusia itu adalah akal. Maka untuk sampai kepada Islam, untuk sampai kepada Al-Quran harus pakai akal. Nah, kalau di Kristen, untuk sampai ke Kristen jangan coba-coba menggunakan akal. Gila nanti Anda. Makanya di sana hanya dikenal doktrin dan dogma. Tidak ada orang sampai kepada kekristenan
Kekristenan nih dalam konsep agamanya dengan akal. Tak bisa. Tak bisa ditelaah oleh akal. Tapi ketika kita masuk ke Islam, wajib hukumnya menggunakan akal. Karena itu kaidah di dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh keluar dari situ. Demikian. Ya, luar biasa, Masya Allah. Sebelum lanjut ke Bang Krislam, kita sapa dulu ya. Di sini ada Bang Suryadi Nali. Halo, Bang. Muslim atau Kristen, Bang? Bang Suryadi. Muslim Kristen? Oke, makasih Bang Suryadi. Oke, di sini ada Bang SCRTAD. Mer. Halo. Bang SCR. Dibuka mic-nya, Bang. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Mr. B aja panggil bang. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya? Ya muslim bang. Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum turun, Bang? Itu bang, bang Krislam tadi sedikit saya tambahkan. Abang dari tadi membahas masalah yang di atas sama yang ke bawah. Di dalam Islam bang, nggak ada beda bang. Tuhan itu nggak berubah. Allahnya Nabi Adam, sembahan Nabi Adam dengan sembahan kami sekarang itu tetap sama bang. Sama. Dari penciptaan yang abang bilang masalah penciptaan sampai kiamat nanti nggak akan berubah. Jadi abang salah persepsi. Abang menempatkan pembahasan yang di atas dengan yang di bawah, itu saja yang saya bikin rancu tadi. Jadi nggak ketemu bang. Itu aja. Oke, makasih ya bang. Yuk sama-sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Akang, Kristen atau Islam? Bang Akang Brewo, Akang Brewo, Muslim atau Kristen bang? Bang Akang Brewo, panggilan terakhir. Oke, makasih ya Bang Akang Brewo. Ya, silakan Bang Krislam ditanggapi Gurunda Zuma. Ya, bagus sekali sih Bang Zuma, sangat jelas sih. Cuman masih agak ada yang kurang sreg, jelas tapi kayak kurang apa ya kayak Indomie kita makan kurang pakai telur gitu, nggak enak banget. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau berbicara Tuhan itu kita menggunakan logika manusia. Menurut pandangan saya loh, Bang Zuma, Tuhan itu kan maha tak terbatas, maha kuasa, maha segalanya lah. Sedangkan manusia ini kan bukan tak terbatas, tapi sangat terbatas. Itu yang membuat menurutku ini logika kita ini rasanya tidak mungkin sampai ke sana. Nah, kalau kita kembali lagi ke kitab manapun, ya tadi yang sudah saya jelaskan, dari zaman ke zaman penulisnya manusia, ya itu tadi pasti penuh dengan kontroversi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan logika kita, ya itu tadi pasti tidak tak terpahami lah pasti soal tentang yang namanya yang maha kuasa. Bayangin aja awal mula penciptaan dia menciptakan bumi. Nah, secara logika manusia mana bisa dia menciptakan bumi, pakai apa, bagaimana caranya, kita nggak akan bisa nyampai untuk ke akal pikirnya Tuhan itu sih. Oke, Gurunda, sangat jelas sekali penjelasan dari beliau. Saking jelasnya saya nggak paham. Dilanjut, Gurunda. Ya, jadi gini, Bung. Ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kaitannya dengan akal, sederhana sebenarnya. Sederhana. Yang penting kita nggak terjebak. Jangan terjebak doktrin. Anda berat menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah beragama Kristen. Mustahil seorang Kristen mampu menguraikan tentang Tuhan berdasarkan akal. Mustahil. Kenapa? Karena mereka sudah ada di dalam sebuah kepercayaan yang meyakini
bahwa Tuhan datang dalam bentuk manusia mati dibunuh oleh manusia. Itu tidak mungkin Anda bisa menjelaskan itu. Tapi kalau Anda keluar dari zona kekristenan, maka apa yang saya uraikan berikutnya ini pasti Anda tahu. Pasti Anda pahami dan Anda iakan secara jujur. Tuhan pencipta langit dan bumi itu jelas entitas tunggal yang absolut. Sedangkan manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang, yang menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan tentunya terbebas dari hal tersebut. Nah, ini dulu. Jadi wujud yang tidak akan pernah mampu ditatap oleh panca indera manusia di bumi ini, itulah yang disebut Tuhan. Tetapi eksistensinya ada. Entitas tunggalnya absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang. Itu udah pasti tuh. Itu rasional, itu masuk akal. Jadi Tuhan kemudian menciptakan yang disebut ciptaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sebagai pertanda apa Tuhan menciptakan itu? Sebagai pertanda kalau Tuhan itu hadir. Maka Tuhan itu hadir, maka Tuhan kemudian menciptakan dua alam. Yang pertama, alam jagat raya yang begitu besar, tempat bertebaran gugusan bintang. Sedangkan alam yang satu adalah sejumput alam kecil, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Dua alam inilah yang merupakan entitas alam raya yang besar dan yang kecil. Besarnya alam raya ini kemudian disimpulkan dalam wujud manusia. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu hadir dengan eksistensi ciptaan tersebut. Keagungan ciptaan Tuhan berupa alam semesta ini itu diringkas di dalam tubuh manusia. Makanya di dalam tubuh kita itu terdapat unsur alam. Maka cukup mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana cara kita untuk memahami bahwa Tuhan itu ada? Dengan melihat alam semesta ini. Kalau Anda ingin berkatakan bagaimana Tuhan menciptakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kapasitas Tuhan. Sedangkan kita bukan Tuhan. Tuhan tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Sedangkan yang ditanyai tentang pekerjaannya adalah manusia. Jadi pada kesimpulannya adalah akal dicipta oleh Tuhan sebagai alat untuk menemukan Tuhan. Makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia, itulah yang disebut akal. Yang merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian kita manusia mampu membedakan segenap ciptaan. Materi-materi, objek-objek yang ada, itu kita mampu bedakan karena akal. Jadi akal ini dicipta oleh Allah, oleh Tuhan, untuk supaya ciptaannya menemukan Tuhan itu. Bukan akal dimatikan, sehingga kita sembrono menuhankan makhluk. Karena mematikan akal, manusia pun dituhankan, sapi pun dituhankan, pohon pun dituhankan, gunung pun dituhankan. Kenapa? Akal mati. Tapi kalau akal difungsikan, manusia itu akan sampai kepada Tuhan yang betul. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu mesti satu, gak boleh dua. Kalau dua Tuhan, maka Tuhan yang satu dan Tuhan yang lain akan saling ribut, saling mengklaim. Allahu samad. Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu. Itu wajib, itu mutlak. Karena dia disebut Tuhan, maka segala sesuatunya tergantung pada dirinya. Itulah Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu sudah pasti bukan anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Itulah Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Jangan mentang-mentang kemudian akal kita tidak mampu menelaah fisik atau wujud yang kita sembah, lantas kemudian akal kita itu akal-akalan dalam menjelaskan tentang Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak bisa ditelaah oleh akal. Maka kita buat aja Tuhan berupa bayi, remaja, dewasa, mati,
bangkit jadi Tuhan. Nah, itu akal-akalan. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa, membatasi pengetahuan makhluknya tentang wujud eksistensi dirinya, itu masuk akal. Karena manusia punya keterbatasan. Maka tentang hal yang maha besar, pengetahuan yang jauh lebih besar dari kapasitasnya sebagai manusia, itu tidak diketahui. Tapi simbol-simbol akan adanya pencipta yang maha besar, itu akal mengetahui. Nah, seperti itu adanya. Makanya di Islam itu ada yang disebut ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu dalam Islam. Demikian. Ya, terima kasih luar biasa penjelasan dari Gurunda. Tapi sebelum ke mana-mana, Bang Krislam ini Bang Noah Pasaribu bukan? Bukan. Bukan ya, beda ya. Bukan. Oke, nggak apa-apa. Kita gini, izin Bang Krislam, Gurunda, Bu Rizka ini, Bu Rizka ini mau menyampaikan sesuatu. Apakah diizinkan dulu Gurunda? Iya, silakan. Ya, oke. Bu Rizka, monitor Bu Rizka. Silakan dibuka mute-nya, Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rizka. Ada yang mau disampaikan kepada guru kami? Gini Gurunda apa kabar? Baik, Bu Rizka. Ini yang bicara mamanya Rizka Gurunda, yang Santi, siap. yang tunanetra itu. Saya mau, saya mau ngucapin terima kasih Gurunda udah tolong gitu. Terus saya mau nanya gini Gurunda, waktu itu kan saya kan puasa ceritanya. Nah saya kan lagi dagang gitu. Nah udah gitu waktu maghrib kan saya kan beres-beres mau tutup gitu, maksudnya mau sholat sama mau buka gitu. Terus saya ketemu orang gini, Bu, kok tutup? Iya saya mau mau sholat sama mau buka puasa gitu. Kata saya kan gitu. Terus kata dia gini, ini Bu, saya ada nih makanan, kata dia gitu kan. Nah terus saya nggak berpikir kalau dia itu mau jahatin saya gitu Gurunda. Nah terus ya udah ya saya terima, ya udah makasih, kata dia iya gitu. Saya nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa apa, karena saya diajarin sama Kodondi kita nggak boleh curiga sama orang gitu. Kita harus kalau dikasih apa-apa kita harus ya sopan gitu, kata Kodondi kan gitu ya. Saya turutin karena kan saya suka diajarin sama Kodondi juga gitu Gurunda. Terus di saat saya kan udah sholat, udah apa gitu, saya beres-beres lagi mau dagang. Pas begitu saya mau makan, teman saya dateng, kata gini, Santi lo baru buka puasa? Iya, kata saya gitu. Terus lo udah makan? Iya. Tahu nggak ini tuh babi gitu. Lah saya kaget dong, yang bener lo? Iya, kok gue nggak tahu sih ya. Terus gimana tuh Gurunda? Saya baru masuk sesuap sih gitu Gurunda. Terus kira-kira puasa saya batal apa enggak gitu Gurunda. Abis saya mau marah-marah juga gimana, percuma gitu ya, orangnya ke satu udah nggak ada, kedua juga saya nggak kenal gitu loh orangnya tuh yang mana memberikan saya juga nggak tahu gitu Gurunda. Kira-kira gimana tuh, puasa saya batal atau enggak Gurunda? Puasanya makannya pas sudah waktu masuk buka puasa kan? Iya. Oh, itu tidak puasanya tetap sah. Oh. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 286. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ibu tidak ada ilmu yang sanggup untuk menerawang kemudian bahwa makanan yang diberikan itu adalah babi. Betul?
Iya, saya nggak Ah, tahu gitu loh ya Gurunda. nggak tahu. Berarti Allah tidak membebani. Nah, teman saya itu yang ngasih tahu gitu. Santi, Ah, ini kan babi, lo dapat dari mana gitu. Terus saya bilang, ya Allah, gue dapat dari orang. Orang itu beli kerupuk gue. Kata namanya sama-sama temen gitu ya, Gurunda. Saya ngomong, gue dapat, ih orang kok jahat amat sih. Gue Kristen nggak begitu, maafin ya San. Ya, kok begitu sih gitu. Jahat banget ya, apa agama kamu, kata saya gitu. Ya ya udah akhirnya saya buang makanan itu, Gurunda. Nggak saya terusin makan lagi karena saya tahu itu haram kan gitu. Jadi puasa saya tetap bisa ya. Maksudnya puasa sunnah saya tetap diterima gitu sama Allah, Gurunda, sama sholat saya gitu. iya, karena nggak sengaja Oh, Ibu. oh Nggak gitu. sengaja, kecuali sengaja udah tahu babi. Oh, oh gitu. Iya. Iya. Oh, Bu Rizka sudah jadi dapat jawaban ya? Jadi saya tetap, maksudnya, jadi saya tetap dapat nilai gitu, Gurunda, puasa saya yang itu Iya, gitu. tetap amalan Oh, soleh, betul. oh, jadi yang salah itu orang, jadi yang dilaknat nanti orang itu gitu, Gurunda. Iya, orang itu dan Pak Oh, Bombom. Iya, berdua. oh gitu. Oh. Siap. Oh, Oke, Bu oh, Rizka, ya sudah ya udah, Apa kabar sudah cukup halal? ya pertanyaannya udah, ya, Bu Rizka. ya udah, makasih ya Gurunda. Ya, Yuk, makasih. assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hilaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Gurunda yang naik dari tadi. Ini ada Najahar Jahid Birini Ari. Namanya Najahar Jahid. Kristen apa Islam Bang? Bang Najahar? Ya, Kristen, Mbak. Oh Kristen. Oke, sebentar ya. Tunggu dulu ya. Bang Satrio Kristen atau Islam? Islam Bang. Oh Islam. Oke, izin menurunkannya Bang Satrio untuk bergantian Siap, dengan teman-teman Kristen yang lain. Atau mau ada yang siap, disampaikan siap. sebelum turun? Itu saya mau pengen ngomong sama Abah Kri Islam. Kalau perasaan saya kalau kita jadi namu itu berarti kan kita bertanya konsepnya. Itu Iya, iya. setahu saya kalau orang ngaji itu jawabannya hanya iya. Iya, Diakui iya. saja, jangan muter-muter sampai ngomong kelepotan gitu kan jadi ya Allah. Siap. Malu jadinya gitu. Siap Bang Satrio, terima kasih atas Oke, masukannya. Tapi oke. izin Itu aja, menurunkan ya. Pak. Ya, ya, ya. Masih Bang Satrio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Erli. Ini Muslim atau Kristen? Erli Senain. Kristen Bang, Oke, mau berdiskusi dengan guru-guru kami? boleh. Oke, silakan. Tapi Bang Najahar dulu sepertinya Gurunda karena yang naik duluan tadi Bang Najahar ya. Ya, Oke Gurinda. Oke, silakan Bang Najahar. Ada yang mau didiskusikan dengan Gurunda Zuma atau mau bertanya doang? Silakan. mau bertanya aja, tapi Oh, mau sedikit bertanya aja. Langsung saja. Bertanyaannya apa? Silakan. mau nih Bang Juma, saya Siap, sedikit Pak. tadi mendengar dengan perkataan Bang Juma tadi kan Islam itu berakal agamanya kan, Iya, betul. punya akal. Hmm. Terus Bang Juma tadi bilang sempat Kristen nggak pakai akal gitu. Iya, memang. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, Siap. nah, semua kan manusia diciptakan emang tidak punya akal apa punya akal? Semua manusia punya otak, tapi tidak semua manusia menggunakan otak. Ya, Cara kerja otak itu akal. Jadi orang yang punya otak itu ketika otaknya itu berfungsi, maka dia berakal. Orang gila punya otak, tapi tidak berakal. Kenapa? Karena otaknya nggak difungsikan. Seperti itu, Bang. oh, gitu ya, iya. Jadi sedikit itu aja yang saya pertanyakan. Iya. Soalnya kan kita juga kan percaya agama kita masing-masing, yang kita perlu sesuai dengan kepercayaan kita. Pasti kita punya akal gitu, ya Bang ya. Cuman ini aja ya Bang. Mohon maaf ya. Kalau punya akal, artinya Anda sadar kalau agama yang Anda anut tidak masuk akal. Kan gitu. Adalah lebih baik kalau Punya Anda akal, gila. Bang.
supaya Saya Anda Kristen. tidak menyadari bahwa Anda dalam keadaan abnormal. Jadi Bagaimana mungkin Anda berakal, Tuhan Anda dibunuh? jadi gini loh Bang ya. Itu kan menurut Abang. Itu kan menurut saya, itu Bible yang mengatakan Yesus mati, terkutuk lagi, dituhankan pula. Kan begitu di agama saudara. Jadi terus terang Bang ya. Itu kan prinsip pribadi Abang. Itu menurut Abang. Mungkin Abang kan salah tanggapan. Bukan, ini skala prioritas. Memang. Artinya kita berbicara mengenai rasio. Rasio itu artinya keseimbangan. Bagaimana akal Anda bisa bekerja ketika pencipta langit dan bumi ini mati, dibunuh oleh ciptaan? Itu bukan dibunuh Bang. Jadi Lalu setahu kalau saya bukan dibunuh lalu bunuh diri? itu kan bukan bunuh diri. Jadi Apakah ada yang mungkin itu sepengetahuan Abang lah. Jadi Enggak, kan cuma ada dua Bang. Kalau tidak dibunuh ya bunuh diri. ya terserah Abang lah itu. Itu kan Bukan, urusan jangan. pribadi. Saya minta dari abang ini, saya minta dari abang, jangan saya. Tuhan Anda itu dibunuh atau bunuh diri? Kalau masalah di situ itu bukan dua-duanya sama sekali bukan. Lalu di mana? Inilah yang saya katakan, tidak mungkin orang masuk Kristen bisa berakal. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak cocok. Tidak cocok Kristen menggunakan akal. Kenapa? Karena keyakinannya tidak rasional, tidak masuk akal. Makanya Anda belepotan, Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Tidak dua-duanya. Lalu gimana kalau tidak dua-duanya, Paman? Jadi begini loh Bang. Itu bukan bunuh diri atau dibunuh. Lalu Itu apa? mengorbankan. Mengorbankan apa? Untuk penebusan dosa manusia. Yang mengorbankan siapa? Ya, Allah itu sendiri. Berarti bunuh diri. Kan udah aku bilang tadi. Salah Bang, salah. Jadi itu kan Gimana? wujud kemanusiaannya Bang. Nah, berarti dia dibunuh. Jadi kalau ada Yang mana? Harus ada salah satunya, nggak mungkin. Kalau dia dibunuh, kalau dia tidak dibunuh, ya bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, ya dibunuh. kemanusiaannya Bang. Jadi harus Abang memahami juga. Dulu ya. Kalau keahliannya enggak kan? Iya. Bang Arti, saya pamit Iya Bang dulu. Kris, makasih ya. Makasih Iya, Bang Kris. terima kasih. Ya. Yuk Iya, sama-sama. makasih Bang, makasih. Iya, Hanya terima ada kasih dua banyak, Bang. Ya. Kalau tidak dibunuh, ya bunuh diri. Gak mungkin tak ada duanya. Dua-duanya nggak ada. Kayak mana ceritanya? Ya namanya kalau bunuh diri beratnya gimana sih? Kalau kita berpikiran logikanya aja orang bunuh Justru diri sama karena aja orang bunuh, kan? justru karena itu Anda mengatakan dia datang ke dunia ini untuk apa? Ya untuk menebus dosa manusia Dengan cara apa? dengan cara mengorbankan. Mengorbankan apa? Orang lain atau dirinya? Dengan darah. Iya, saya tahu. Mengorbankan orang lain atau dirinya? Ya pakai dirinya karena dia nggak berdosa. Bunuh diri. Gitu Bang. Sedikit-sedikit pakai akal. Insya Allah Anda akan waras. Coba sedikit Anda pakai akal. Berarti dia datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya. Itu apa namanya? Ya bunuh diri. Bagaimana mungkin ada orang waras menuhankan manusia yang datang ke bumi bunuh diri? Itu nggak mungkin. Jadi Kan gini udah aku Bang, bilang Bang tadi. itu mengorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Dengan abang cara kan apa? potong. Dengan cara potong, apa? kan? Dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Nah, siapa yang menyalibkan? Ya menyalibkan memang manusia. Nah, berarti dia dibunuh. Sederhana kan? Salah. Yang mana? Bunuh diri atau dibunuh? Jadi yang salah itu yang bunuh. Bukan Cocok kan? Berarti dia dibunuh. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Masuk akal enggak? Ya sekarang ini loh Bang. Enggak, jawab dulu. Ini saya akan mempertanggungjawabkan bahasa saya bahwa tidak boleh masuk Kristen pakai akal, enggak boleh. Enggak cocok, enggak serasi. masuk akal itu Bang? Masuk akal. Seibarat seekor sapi menggunakan celana panjang, enggak cocok.
Jadi ini kan menurut Bagaimana masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh sama ciptaannya? Masuk akal itu? sedikit Bung. Masuk akal bang. Masuk akal. Akal apa? Akal ayam. Itu kan asumsi sendiri. Akalmu aja yang nggak Karena gini loh, nyampe. kita kan Bagaimana? Sabar dulu. kira-kira Tunggu tahun giliran Anda. berapa, ya kan? Kita nggak tahu kan. Emang kita lihat kejadiannya, tidak lihat kan? Jadi mohon maaf, jangan sembarangan berkata. Maksudnya apa? Apa yang Anda tidak lihat? Maksudnya gimana? Apa yang Anda ingin lihat? Kejadian pada saat itu dia disalibkan, emang kita melihat. Tapi itu terjadi. Emang Bang Juma melihatnya? Tapi itu terjadi gak? Sekarang gini loh, abang melihat. Kok jadi sekarang terus? Maksud saya Anda mengatakan hal ini, itu terjadi nggak? Penyaliban itu terjadi nggak? Abang aku. Nih saya tanya dengan Bang Abang Juma. aku penyaliban itu Abang udah terjadi. melihatnya. Terjadi, Abang penyaliban itu terjadi, yes. Jadi abang melihat dengan Berarti Anda berdusta bang. Kenapa? Berarti Anda berdusta. Kenapa bisa? Berarti Anda berdusta. Kenapa Karena bisa di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dia diserupakan. Lah, yang Berarti diserupakan, Anda berdusta dong. ada nggak penyaliban? Lah, saya mau Ada nggak tanya. penyaliban? Kutanya dulu, ada Abang nggak akui penyaliban? nggak? Ada nggak penyaliban, Abang Bang? tadi bilang ada. Ada. Abang Nah, terus bilang tadi ada kan? ada. Berarti Ada di penyaliban. Quranmu berdusta. Kenapa? Kenapa bisa berdusta? Karena di Al-Quran sendiri mengatakan Isa Al-Masih itu diserupakan. Tapi penyaliban ada. Ada. Ada penyaliban. Lalu siapa Berarti yang disalib? yang benar mana? Yang benar di mana? Penyaliban ada. Penyaliban itu ada. Tapi yang disalib Siapa itu yang disalib? ada. Orang berdosa. Siapa? Siapa Orang namanya? berdosa. Siapapun dia. Siapa Iya, yang siapa? berdosa? Siapapun Siapa dia. namanya? Siapa Yang jelas namanya? bukan Nabi Isa. Yang jelas bukan Nabi Isa. Allah apa? Jadi Terus siapa? menurutmu Bang Juma Isa Yang itu jelas siapa? bukan Nabi Isa. Mau dia Itu Tarsan, siapa? mau dia siapapun, mau dia silsilia rantang popo, yang penting bukan Nabi Isa. Itu artinya Anda Artinya Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Ini Komal Muslim loh, kok kalian ini di Komal Muslimnya kalian kayak begini nih tingkahnya nih, nggak ada ahlaknya nih. Satu-satu dong. Kalau seandainya kata Kristen tidak selamat, saya Satu-satu tidak dulu masuk Bang di Komal Erli. ini. Bang Iya, Erli. saya katakan Satu-satu dulu. Ya, hargai Gurunda semua dengan Bang Najahar dulu ya, Bang Daniel. Oke, minta siap, tolong Gurunda. teman-teman minta tolong teman-teman Kristen. Nanti ada bagiannya sendiri. Kita hargai dulu diskusi Bang Najahar dengan Gurunda Zuma ya. Oke? Jadi Halo, selamat malam, Bang. Malam Bang Daniel. Saya kan udah bilang tadi malam, di-mute dulu. Silakan Gurunda Zuma dilanjut. Kacau kali ini. Saya udah katakan, saya kembalikan ke pernyataan saya, Bung. Tidak mungkin orang itu mengimani agama Kristen dengan akal. Itu satu kemustahilan. Tidaklah seorang Kristen dikatakan Kristen ketika dia berakal. Dalam hal agama ya, bukan hal yang lain. Mustahil. Bagaimana mungkin? Siapa yang bilang Saya mustahil? Kristen, Bang. Sebentar Saya dulu, Bang. Kristen. Saya Yang barusan. mustahil siapa? Saya barusan dia mengatakan ini. Saya Zulkifli Ibn Abbas mengatakan, mustahil seorang Kristen mendalami kekristenan dengan menggunakan akal. Itu mustahil. Saya ulang ya. Mustahil menggunakan akal pada saat orang itu mengkaji kekristenan. Mustahil. Tidak mustahil kalau Abang Juma tidak berakal. Tidak mustahil. Maksudnya, nah, ini aja Anda sudah tidak waras, tidak normal menjawab saya. Bagaimana mungkin? Sekarang saya tanya sama saudara, masuk akal tidak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia? Masuk akal, Bang. Masuk akal. Kalau begitu saya tanya sama saudara, tua mana pencipta langit dan bumi antara Maria dengan pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi. Nah, berarti yang melahirkan pencipta langit dan bumi siapa? Maria yang dilahirkan atau pencipta langit dan bumi yang dilahirkan? Pencipta ya langit dan bumi yang dilahirkan. Macet. Ada yang salah. Macet. Bagus. Nah inilah yang disebut tidak masuk akal. Coba. Yang Kristen yang masuk akal tidak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia ciptaan. Akalmu yang tidak nyampe. Nah, sekarang saya tanya ulang deh. Tua mana antara Tuhan dengan Maria? Hmm? Tua mana antara Tuhan dengan Maria? Tuhan lah.
Yang dilahirkan Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Engkau mengategorikan manusia secara jasmani, Bang. Apa? Ya. Inilah aku bilang kan. Inilah bukti kan. Inilah saudara-saudaraku Kristen. Saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Mustahil seseorang itu mengkaji tentang kekristenan sebagai seorang Kristen, beriman kepada kekristenan dalam keadaan akal waras. Mustahil. Nah, terus, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan sama ciptaan? Terus apa salahnya? Apa salahnya di situ? Sekarang antara Anda dengan ibu Anda tua mana? Kalau saya manusia. Kalau Yesus? Tuhan. Hah? Tuhan. Yesus Tuhan? Iya. Berarti Maria melahirkan Tuhan? Betul. Berarti ada yang salah. Kasihan. Berarti Tuhan Maria ya guru daripada Tuhan ya. Berarti Maria dulu baru ada Tuhannya Kristen. Bagus. Boleh saya bertanya, Bang? Tuhan kami itu sudah eksis dari zaman purbakala. Oke, tunjukkan di mana Yesus pada saat Maria belum melahirkan. Kutunjukkan. Ya. Katanya abang sudah mahir. Ya, nggak usah terlalu lebay. Tunjukkan dari tunjukkan di mana Yesus pada saat Maria belum melahirkan. Yesus di mana? Kata Yesus sebelum Abraham ada. Iya, saya tanya di mana Yesus? Itu artinya. Di mana Yesus? Artinya bahkan Abraham pun ukuran Abraham. Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan? Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan? Ya itu ku bilang tadi. Sebelum. Di mana? Di mana? Dia di mana? Sudah ada. Dia di mana? Dia di mana sebelum Maria melahirkan? Katanya, Yesus di mana? Katanya udah katam di surga. Mimpi lu Pade, mimpi. Nggak sadar sekarang. Ya kan namanya Tuhan kan di surga. Mana? Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan Yesus? Di mana Yesus? Di surga. Ya di surga. Oh di surga. Bagaimana kalau Yesus ada di surga, dengar. Kalau Yesus ada di surga, dengar dulu, dengar. Saya udah dengar dengan perkataanmu Bang Giman. Kalau Yesus ada di surga. Kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan, ya, Yesus di surga itu yang datang ke bumi kan? Betul? Ya betul. Yohanes 8:42 bisa kau bacakan ke saya? Bacakanlah. Kaulah yang bacakan sebelum saya turunkan kau. Abang. 1. Loh, sebelumnya kan abang lebih pintar. 2. 3 udah turun. Orang Mudongo Bahlul tempatnya di gereja bukan di sini. Sekarang yuk, kamu lagi Najar, kutanya sama mu Najar. Ya. Coba Anda bacakan Yohanes 8:42. Kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan, coba bacakan saya Yohanes 8:42. Tidak akan mungkin orang bodoh bisa membodoh-bodohi orang pintar, tidak mungkin. Anda hanya memperbodoh diri Anda sendiri. Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, kena kau kan? Mana Yesus yang di surga itu? Mana? Yesus di surga. Turun ke bumi, Yesus. Terus kenapa dia mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku sendiri? Lantas atas kehendak siapa? Mustahile dalam keadaan Kristen bisa gunakan akal untuk
mencapai kebenaran beragama. Kristen bisa dicapai hanya dengan dogma, doktrin gereja. Gak bisa dengan akal. Karena kalau akal yang Anda pakai menilai iman Anda, macet internasional. Iman tanpa akal, apa namanya? Iman tanpa akal apa namanya, Bung? Iman tanpa akal. Iya. Kalau menurutmu gimana? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Iman tanpa akal itu gila. Kamu bertanya sama saya, saya tidak mengerti. Iya. Itu makanya tanya. Iman tanpa akal sama dengan gila. Salah. Orang yang menyembah Yesus, Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20, adalah orang gila. Yang bilang itu yang gila sendiri. Loh, Anda baca. Orang gila menyembah Yesus. Salah. Lah itu dalil. Gimana dalilnya? Orang gila baca Markus 5. Baca salah. Markus 5. Baca Markus 5. Gini loh Bang, dewasanya kamu dikasih data. Bang, kedewasannya ngomong Bang. Saya tanya ini Bang. Kedewasaan. Emang lu pikir dirimu dewasa dengan menyembah manusia? Dewasa itu namanya? Salah. Apa? Yang salah sendiri. Dengar dulu. Apa? Ya. Menurutmu iman bagaimana? Ya iman itu kepercayaan, keyakinan. Ya, situ tahu. Terus keyakinan tanpa akal apa namanya? Keyakinan tanpa akal apa namanya? Tanya lagi, saya mau ngomong dulu. Sekarang gini. Waktu situ lo tahu kan, iman itu dengan kepercayaan, keyakinan, iman masing-masing kan? Terus? Nah, jadi jangan menyangkal keimanan orang-orang yang berbeda dengan seagama dengan saya tidak menyangkal, saya menerima imannya orang Kristen adalah iman tanpa akal. Saya tidak nyangkal itu. Justru situ tidak menerima, makanya itu bertanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Kalau situ bertanya, itu tidak menerima. Tapi kalau tidak bertanya, itu menerima. Sekarang saya tanya. Yang lahir di kota Daud itu, yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Masukmu di kota Daus. Di kota Daud. Makanya pakai akal supaya bisa di kota Daud ditanya ini. Terus, yang lahir di kota Daud bernama Yesus itu Tuhan atau manusia? Yaitu wujudnya kemanusiaannya. Gimana sih Bang? Wujudnya Bapak ada nggak? Ya kalau wujudnya Bapak itu nggak terlihat lah. Bagaimana sih? Berarti Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan. Berarti harusnya kau jawab, wujud Bapa itulah Yesus, anak Maria. Berarti Maria melahirkan Bapa, supaya semakin gila Anda. Semakin gila, yang gila itu Anda sendiri. Justru Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Bapak wujudnya apa? Ya kalau wujudnya Bapa itu tidak terlihat. Wujudnya Yesus apa? Itu kemanusiaannya terlihat. Manusia. Wujudnya Bapa apa? Ya nggak terlihat. Wujudnya Yesus? Ya itu kalau wujudnya Yesus terlihat kemanusiaannya. Ya, manusianya Yesus terlihat. Manusianya Bapa ada nggak? Kemanusiaannya. Manusianya Bapa ada nggak? Manusianya Bapa. Iya. Saya belum pernah lihat. Kemanusiaannya Bapa ada nggak? Ya kalau kemanusiaannya itu yang turun ke bumi. Yesus, kemanusiaannya Bapa Yesus. Iya. Berarti Bapa pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Iya. Dibunuh oleh manusia. Kalau dibunuh manusia itu kemanusiaannya dibunuh. Kemanusiaannya siapa? Ya kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapak? Ya enggak lah. Saya
Berarti kemanusiaannya Bapak mana? Kemanusiaannya Bapak Kan mana? Bapak ini nggak terlihat. Bapak tidak terlihat. Dia punya kemanusiaan nggak? Ya kemanusiaannya ya Yesus. Nah, Yesus. Berarti yang dibunuh ini Bapak. Yang dibunuh Yesus. Kemanusiaannya Bapak yang dibunuh. Kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapak. Ya enggak. Cobalah periksa diri Anda. Anda waras nggak ini? Sekarang gini loh Bang. Enggak, aku tanya dulu, Anda waras gak? Bagaimana mungkin Anda waras, sadar? semua orang waras. Bagaimana mungkin orang gila bisa mengatakan, ya saya gila? Gak mungkin kan? Orang gila pun ditanya pasti bilang, ya siapa yang gila? Saya kan waras, kan gitu. Sekarang gini loh. Kalau abang waras, ya ngapain bertanya? Justru karena saya terheran-heran. Jangan Anda mengatakan karena saya bertanya saya gila nggak waras. Justru karena saya melihat Anda gila, makanya saya bertanya. Ya, situ kan bertanya, ya kan? Iya. Saya bertanya karena saya mau melihat ini otak Anda ini kok bisa separah itu. Bapak punya sisi kemanusiaan, ya, namanya Yesus. Yang mati kemanusiaan Bapak. Kemanusiaan Bapak ini Bapak atau bukan? Jadi kemanusiaannya itu kan kedagingannya. Iya, Bapak atau bukan? Ya itu bukan Bapak asli wujudnya kan. Nah, bukan Bapak, berarti Yesus bukan Bapak kan? Sekarang gini loh, itu kan jangan sekarang. Berarti Yesus bukan Bapak kan? Emang menurut Anda Yesus itu sama Tuhan itu gimana maksudnya? Kucing pun tertawa melihat Anda ini. Salah Anda sendiri. Jadi begini loh, ya. Bapak itu bukan manusia. Yesus manusia. Sama enggak? Jadi begini. Jadi begini. Itu kemanusiaannya menjelma. Jadi Bapak itu aslinya sendiri tidak terlihat kalau memang dia nggak kemanusiaannya lagi. Oh, berarti Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Ya, itu kan berubah. Bagaimana? Iya, berarti nggak ada lagi Tuhan kan? Tapi nggak sama. Nggak ada lagi Tuhan kan? Sebagai manusia, manusia yang asli diciptakan. Nggak ada lagi Tuhan kan? Karena sudah berubah jadi manusia. Menurutmu bagaimana? Lah Anda tadi mengatakan Tuhan berubah, menjelma menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhannya sudah menjelma menjadi manusia. Ya tetap ada Tuhan. Mana Tuhannya? Ya kan menjelma sementara. Iya. Berarti dia sudah jadi manusia kan? Ya. Sekarang gini loh, dia posisinya sebagai manusia, ya berapa jangka waktu dia ada di bumi? 33 tahun. Nah, situ tahu. Nah, berarti 33 tahun dia bukan Tuhan. Ya, dia posisinya Tuhan, tapi manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya bahwa dia adalah Tuhan. Karena bagaimana tidak mengetahui bahwa dia ada dia manusia? Dia manusia atau tidak tahu. Dia manusia atau dia sapi? Kutanya samamu. Dia manusia selama 33 tahun atau dia sapi? Manusia kan? Ya. Pertanyaanmu goblok. Kenapa kau bilang menjadi manusia? Kok emosi? Kan saya bertanya samamu. Saya minta Anda jujur. Dia itu manusia atau dia seekor sapi? Jawab. Jangan bilang seekor sapi, itu sama aja pertanyaan goblok. Kalau Tuhan Anda katakan sebagai manusia itu bukan goblok. Sekarang gini loh, kalau situ kutanya dulu, Tuhan jadi manusia itu tidak goblok. Menyamaikan sapi sama manusia, berarti kamu sama sapi dong. Manusia saja tidak mau disamakan dengan sapi, apalagi Tuhan kau samakan dengan manusia. Siapa yang goblok? Yang goblok gimana sih? Orang menjembla gimana sih? Bang Najar. Inilah saya kasihan sama kalian. Benar kasihan saya sama Kristen ini. Kasihan sama kalian. Jangan dikasihanin Bang, jangan dikasihanin. Gak perlu kasihan sama kalian. Kasihan betul. Gak perlu dikasihanin Bang.
Tuhanmu menjelma menjadi manusia. Kau bilang masih ada Tuhan, padahal sudah menjelma menjadi manusia. Sapi menjelma menjadi ayam. Tidak ada lagi sapinya, yang ada tinggal ayam. Tuhanmu yang roh menjelma menjadi manusia. Tak ada lagi Tuhanmu, sudah jadi manusia. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gak nyambung. Iya. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gimana itu? Gak nyambung, Gimana? Bang. Gimana Gak nyambung. Nggak nyambung gimana Juma? Enggak nyambung. Ini menikahkan kita Muhammad. tidak nyambung. Orang berbicara mengenai eksistensi Tuhan kok dia menikah. Itu. Aduh, parah. Yang parah itu Juma. Parah. Allahmu aja bisa menikahkan kan? Bisa jadi saksi kan? Apa sih? Bisa jadi saksi kan? Antara Muhammad sama Zainab. Berarti Tuhan yang kau sembah itu tidak bisa jadi saksi. Lah, itu kan Tuhanmu. Ya enggak, kutanya, Tuhanmu enggak bisa jadi saksi. Jangan kamu sebutkan Tuhan, Tuhanmu yang gue maksud. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhanmu Maha menyaksikan enggak? Wujud dong, ada wujudnya dong. Berarti ada wujudnya dong. Parah. Udahlah teman-teman ya, udahlah. Saya katakan sama kalian sekali lagi, mustahile dalam keadaan Kristen berbicara mengenai agama Kristen, orang itu mengimani Kristen saat itu orang itu waras, itu mustahil. Siapa bilang? Itu kan Anda, katamu. saya barusan. Itu katamu. Saya barusan. Kutanya dulu samamu. Yang lahir di kota Daud itu siapa? Jangan di kota Daud itu Tuhan. Apa? Yang lahir di kota Daud itu apa? Jangan di-mute. Di-mute terus. Yang lahir di kota Daud itu apa? Yesus. Tuhan atau manusia? Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Gak usah dalilnya, saya yang percaya kok. Itu gila namanya, Bung. Kau berbicara Tuhan lahir. Nah, itu tak ada dalil. Saya boleh tak ada dalil. enggak? Tunggu dulu. Akui dulu bahwa kau gila. Akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Jangan di-mute dong. Nah, akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Kalau saya gila, kamu juga gila. Gitu Kenapa loh. saya gila? Lah, saya minta dalil. Kau mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Apa jawabanmu? Di mana? Tertulis di mana? Sekarang saya bertanya nih. Berarti kau gila. Kau gila itu namanya. Itu gila. Kamu itu gila karena kau percaya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bisa nggak kami tanya imanmu, Bang Zuma? Jawab dulu itu pertanyaan. Jawab dulu. Bisa nggak kami tanya? Bisa. Dulu. Selesaiin dulu ini masalah. Selesaikan dulu. Takut ya? Bukan takut. Masa hadapi orang gila takut? Gimana sih? Takut menggigit doang sih. Bertanya terus. Lah, kamu berkata Mereka Tuhan lahir. Kau berkata Tuhan lahir. Mana dalil? Saya minta dalil. Mana Tuhan lahir? Dalilnya mana? Dalil. Ada dalilnya Tuhan lahir? Enggak ada dalilnya Tuhan lahir. Nangis. Kau cuma menipu diri kau itu. Kenapa? Karena kamu tidak gunakan akal, saudara Daniel. Saya punya akal. Kalau kau punya akal, kalau kamu punya akal, kau sudah tahu dalilnya Tuhan lahir itu tertulis di mana? Ada di Alkitab. Ada di Bible. Alkitab pula kau sebut. Boleh saya bertanya? Nggak bisa, jawab dulu. Kasihan saya lihat kau Daniel. Ayolah kawan, pakai akal lah. Berbicara itu pakai akal kita ya. Jangan di-mute dong, nggak boleh di-mute.
Ya jawab dulu lah. Di mana dalilnya Tuhan lahir? Di mana dalilnya? Ada di Alkitab lah. Di Bible mana? Di Bible mana? Ada di dalam lah. Di dalam mana? Di dalam Alkitab lah. Iya, di dalam Bible itu di mana? Kan ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Di situ tuh. Di mana? Di situ mana? Yang Anda sebutkan. Aduh, parah ini temanku ini parah. Jangan terlalu pintar lah, jangan terlalu sok pintar. Bukan, minimal beragama itu pakai akal, Bang. Jangan pakai imani saja. Masa nggak malu dibilangi beragama Kristen itu nggak pakai akal? Kok jadi di mute ya? Jangan di mute dong. Kalau mau berdiskusi jangan di mute. Macet lah, macet. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Di mana? Boleh nggak saya bertanya nih? Nggak boleh. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Iya, berarti cuman anda aja yang bertanya terus ya. Iya, kamu nggak aja tertulis di mana Tuhan lahir? Orang gila ketawa. Ini mah komal-komal setan kali ini ya semua ya. Buset. Komal-komal setan ini. Dia yang menyembah setan, menyembah dikira kita. Dia yang menyembah setan. Kabur dia. Setan kabur. Ayo yang baru naik silakan. Bro, yang baru naik silakan. Tertulis di mana Tuhan lahir? Gimana bro? Tertulis di mana Tuhan lahir? Tertulis di mana Tuhan lahir? Yuk. Ya semuanya itu sudah tertulis dalam Alkitab. 11-12 tadi Bang. Aduh, saudaraku inilah. Itu sama saja saya tanya abang, di mana dalil Muhammad sunat? Itu kan sama. Nabi Muhammad SAW di dalam hadits beliau sendiri yang mengatakan hadis lagi Al-Quran lah hadis mah. Hadits itu perkataan Rasulullah. Yang tahu tentang nonot Rasulullah itu dia sendiri. Yang tahu tentang kemaluannya dia sendiri. Tidak seperti Lukas. Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Lukas lihat nonotnya Yesus. Hah? Sejak kapan Yesus memperlihatkan nonotnya ke Lukas? Lukas, ya paman? Lihat nih, aku udah sunat. Sejak kapan? Kalau Nabi Muhammad dia sendiri yang mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu dia ucapkan sendiri, karena dia yang punya. Nah, Lukas mengucapkan tentang nonotnya Yesus. Dari mana Lukas tahu? Kena lagi deh. Ngintip paman, ngintip. Kena lagi. Ngintip paman. Bro, di mana Yesus mengaku pernah disunat? Tertulis di mana? Aku Yesus pernah disunat. Tertulis di mana, bro? Enggak ada. Lukas ngintip Yesus lagi ngapain. Kenapa bisa dia tahu? Ayo, manras, masih mau datang besok. Masalah ini lah. Masalah ini lah. Masih ini kasih. Kalau saya begini, usah panggil Pak aku lari. Allahu Akbar. Kalau saya begini, saya panggil Pak aku lari lupa pala. Abang. Aduh, saya lipat lari. Pada manu. Iya. Bro, semua ganteng. Lu jawab dulu itu di mana Yesus mengaku dirinya pernah disunat. Tertulis di mana? Apa yang aku tanyakan tadi belum dijawab. Ya udah dijawab Banyuma tadi. Mana ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat.
Kok bisa dia tahu? Ya dia yang punya sendiri kok. Nah sekarang Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Ngintip paman, ngintip. Nah, kok selerana nih teh? Nggak nyambung ya. Ayo, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus? Nggak nyambung. Ya? Maksud lu? Kamu yang nggak nyambung. Iya, jawabannya itu nggak nyambung. Loh, Rasulullah yang mengakui aku sunat. Kok dia ada ragu sendiri yang kan? mengakui? Iya dong, kan dia yang punya. Sama seperti saya, nggak bisa mengatakan kamu sunat, karena aku nggak lihat punyamu. Coba kau buka kamera, habis itu kau kasih, baru saya viral. bro, Yesus sudah sunat nggak? Bro, Yesus sudah sunat nggak? Salip palipan lari. Lari memang nombok. Mau rokok masih rik kok. Lari memang no. Macet paman, macet. Siapa saksinya? Ngomong dalil-dalil siapa saksinya? Enggak perlu, masa orang lihat burungnya orang sih? Loh, terus Bang Zuma kalau disunat siapa saksinya? Ya ini kok Bang Zuma dibawa-bawa sih? Nah itu kan maksudnya. Waktu kau dibikin sama bapakmu, kau ada saksinya nggak? Aduh, kok goblok ya kamu? Iya, mau sih dia. Sebuah saksi. Dari mana Lukas tahu kalau senjatanya Yesus itu sudah dipotong? Dari mana Lukas tahu? Dari mana? Ngintip paman, ngintip. Muhammad itu disunatkan. Izin. Nabi Muhammad mengatakan itu. Ya, silakan Dinda, silakan. Lanjut. Dari mana? Izin. Silakan Dinda, silakan. Tadi ada yang nanya Rasulullah saksi. Dari Muhammad sendiri. Iya, ini mau dijawab. Dari Allah, dari Muhammad sendiri. Pir, ini mau dijawab. La haula wala quwata illa billah. Nih. Sunan Tirmizi 10. Hah? Tunggu sebentar dong, bisa dijawab nggak? Sunan Tirmizi 101. Jika hitan bertemu hitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mandi junub. Kata siapa? Kata istrinya. Nah, saksinya Yesus sudah pernah hitan mana tuh? Ini bininya yang ngomong. Nah, coba. Gimana Yesus nggak punya bini? Coba lihat lagi dalam. Aduh, macet paman. Ya udah buang ke laut aja ya. Yang pinter nak mah. Tapi udah nggak ada yang lain sih. Debat. Kenapa sih orang naik sini pada blow on semua ya Pak Pandi? Dari mana lo dapat orang kayak gini? Ini yang naik anak layangan sama Niko, Kristen atau Muslim paman? Silakan dibuka mute-nya. Bang, Kristen atau Muslim bang? Bang Jip bisa disapa Bang Jip atau Bang Handi? Aku naikkan yang lain, Bang Jip atau Bang Handi yang sapa. Padahal udah jelas loh, Bang Zuma udah menjelaskan. Rasulullah bilang, habis itu ini mau nyari saksi. Oke, ini istrinya bilang, udah. Apalagi? Pokoknya dia itu nggak boleh kita jawab. Pokoknya apapun jawabanmu salah. Dia yang benar. Giliran disikat miring kembali nggak bisa jawab. Ayo yang baru naik silakan dong. Kita butuh hiburan nih. Ayo yang baru naik, kita butuh hiburan. Anak layangan. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang anak layangan berarti Muslim ya? Saya turunin ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita siapa lagi nih? Badranaya. Badranaya. Waduh. Oke, my one and apa nih?
My one and Andi W. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang ya? Ya Muslim. Oke. Mau menanggapi si Islam tadi tapi udah kabur ya udah. Siap. Sukron bang waktunya dan supportnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ferdinand. Ya. Muslim bang? Muslim. Salam. Oh salon. Iya barber. Udah tutup bang. Gimana bang? Ada yang mau ditanggapi dari tadi kita pembahasan? Ada bang. Ya apa itu bang? Itu yang disalib bukan Nes bang. Itu setan. Waduh. Abang Kristen bener? Ya. Abang Kristen tapi abang bilang yang disalib setan? Ya emang setan. Kalau Nabi Isa sih udah diangkat sama Allah ke surga. Waduh. Oke. Ini denom mana lagi nih bang? Iya. Denom mana ya bang? Iya. Jangan berdusta bang. Kalau ada muslim aja, jangan, nggak boleh kalau ada muslim. Di antara kita. Hah? Wah, ini semakin malam, semakin kesini, semakin kesono. Izin bang, turunin. Assalamualaikum. Saya anggap abang muslim. Ini secara tiba-tiba, widi datangnya secara tiba-tiba, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gimana, bang? Secara tiba-tiba? Kayak Jalangkung nih. Saya panggil Jalangkung aja, bang. Secara tiba-tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang bodoh. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Atau saya izin turunin aja ya? Bang bodoh. Iya langsung aja Bang Jib karena sudah pagi. Di Burundi sudah pagi. Ya, saya daripada Malaysia. Afwan. Secara tiba-tiba juga nih jadi berhala di atas. Nih kalau kita perlu berhala kita minta sama umat Katolik aja saudara kita ini. Bang DN, selamat pagi. Bang DN. Bang DN. La haula wala quwata illa billah. AA Andre, AA Andre. Andre, selamat pagi. Waduh, didudukin handphone kayaknya. Bang Andre. Waduh, dia ngulet nih, udah tidur ngulet nih. Ah tuh, deh, saya turunin deh. Anggap aja muslim. Waalaikumsalam. Naikin lagi host, yang kapir-kapir, yang enak diajak ngobrol. Sabar, aku cari dulu banyak kali nih Bang. Ntar aku atur dulu. Ini sudah jam-jamnya kita Bang Jib. Iya. Bapak Daeng, waduh, Bapak Daeng. Selamat pagi, Bapak Daeng. Waduh, lagi narik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaka. Cuma menyapa-nyapa saja nih Pak, sapu-sapu. Siap, iya. Bang semuanya mantap. Ya. Salam dari Papua. Mantap, salam balik Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukron Bang. Makasih Bang Jaka. Masya Allah. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ki. Iya, maaf. Saya tak aja. Ini kasirnya biar cepet ini antriannya panjang. Jangan sampai jangan aja lupa pala pada renangi. Assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bawah wabarakatuh. aja kalau Islam nyimak. Iya, makasih Bang. Sehat selalu. Sisi kok. Ya, saya. Saya. Ya. Waduh. Itu si Koko itu baru lagi dagang gas. Galon gas itu. Ini Bapak Daeng nggak ngerespon juga, turunin izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan supportnya. Miracle BRW, Miracle, ya. Mone, selamat pagi Mone. Ini apa nih maksudnya naik begini? Aduh, pusing kita ngadepin yang begini. AF. Nah, AF itu tadi typingannya ngeri Bang Jib.
Wih, ngerinya gimana itu bang? Briefingnya kayak gini ya, aku bacain ya. Ribet di Islam, simple di Kristen, dosa sudah ditebus Yesus. Dosa Cakep. Kayak pantun ya. Aduh, ibadah seminggu sekali pengen sorga. Gimana itu bang? Itu namanya masak air. Introvert. Selamat pagi, introvert. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim memang? Saya asumsikan. Alhamdulillah Muslim. Cuman ada yang perlu saya sampaikan aja. Boleh nggak? Jangan panjang-panjang ya bang ya? Iya enggak. Kita mau sahur nih. Iya, singkat Silakan, Bang. padat. Pokoknya singkat padat. Kontak untuk yang kepanasan, AC saya udah datang yang baru. Silakan bisa kontak ya. Makasih Bang. Syukran bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini namanya aja udah begini. Udah langsung blokir. Yang begitu nggak bisa lama-lama di komar kita Bang Jip. Langsung buang ke tempat sampah. Lanjut. TikToknya sensitif ya bang ya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang request banyak banget loh. Ini yang request 200 coy. Yang muslim janganlah dulu. Yang request itu 672. Ainul Mahabah itu kan pasti muslim. Imam Muktamin kan muslim. Yusuf Manun kan muslim. Tapi ada Yusuf bukan muslim, Yusuf Manubulu. Tapi ada Yusuf bukan muslim, Yusuf Manubulu. Apa itu? Penikmat 127. Penikmat QQ. Waduh, cukur ukuk nih. Turunin dah. Baem Edan. Waduh, namanya Edan. Baem. Wah, capek banget gue begini dikerjain. Untuk gue bantu. Ada anak Medan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim saya asumsikan deh bang ya. Bang Andi. Ya. Mantap. Saya izin turunin bang. Assalamualaikum. Iya, siap. Zal Tanjung. Wah ini kayaknya Iwan Caniago. Capek banget ya Allah. Ya udah bebek selamat pagi. Dia lagi karaokean, dia ikut live. Eko Tans. Nah, ini Guile. Ya udah gini aja deh, kita simple deh. Yang kafir naik. Nah, jadi yang naik nih, kalau request kita approve kafir berarti ya. Pir naik pir. Awas muslim request. Kita bilang aja nih, kafir request. Yang ngerasa kafir request. Baik teman-teman ya, yang naik itu Kristen, ingat ya. Sekali lagi yang naik Kristen. Tinggal ditanya Bang Jip, Kristen apa, Protestan atau Katolik? Abang denome mana bang? Bang Rai? Ya, Kristen apa? Kristennya apa bang? Nggak mau jawab, mungkin denome belum tahu. Sri Suryati, Kristennya denom apa Mbak Sri? Mbak Sri Suryati, Kristennya denom apa Mbak? Oke. Bang Valin, denom apa? Protestan, Protein, Katolik? Bang Valin.
Kristen protein kayaknya. Gimana rasakan? AF. Jadi host gimana? Sulit kan? Rasain lu. Bang AF. Bang AF ini udah 3 kali nih naik nih. Sekali lagi dapat piring cantik nih. 3 kali nih naik nih. Sekali lagi dapat jaringan dia. Signal dia nggak usah naikkan dia. Sekali lagi dapat payung antum. Capek banget ngadepinnya. Ntar. Naikkan lagi ya. Ini abis ini kita tanya aja bang, abang gak Kristennya genre apa? Nama saya, ini Muslim dia Muslim nih. Enggak Nama bisa saya sabar Budi. nih, teman-teman. Kita live ini berapa jam? Sudah lebih 7 jam. Terus ini sudah pagi, nggak bisa sabar. Ini harus cepat ini. Ini kelamaan kayak gini gara-gara ngurusin Muslim yang request, Bang semuanya ketiduran nih. Ya, ini lagi. Ini lagi. Ini. Aduh. Gimana ya Bang Daniel? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana Bang Daniel? Mana Bang Juma? Bang Juma mana nih? Ada hadir. Boleh saya bertanya sama Bang Juma ganti? Ya ditanya aja Bang. Mana Bang Jumanya lagi tidur kali ya? Ya Allah, manjanya minta dijawab. Udah tanya aja dulu. Jumanya lagi makan kali ah. Lah Allah. Ya udah tunggu di sini deh. Baik Bang, saya tunggu Bang. Saya tunggu. Oke. Kapir bikin pusing, milih-milih lagi. Pasukan. Duh. Ini nama Kristen tapi pasti Islam. Coba lanjut. Kan tadi kita bilang yang naik kafir. Bang Ferry, Kristen genrenya apa Bang? Tiba-tiba Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Ferry. La haula wala quwata illa billah. Tapi ini bagus, berarti sabar gue dicoba malam ini. Mandura. Wallah, gue besok beli ini. Screen protector baru, retak nih handphone gue malam ini. Siapa lagi nih? Ada satu kapir yang naik, pilih-pilih nanyanya, mesti ke Bang Zuma, mental banget, capek banget gue. Siapa lagi nih? Gandhi Musik Magetan. Wah, ini namanya Muslim semua nih. Cak Lamongan, Muhammad Fauzi. Jam Kosmen, nah tuh. Bapak kembar. Nama lo, Bapak kembar. Halo Bang. Ya, halo. Jam Kosmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Kristen Katolik apa protein Bang? Muslim Bang, minta izin. Oh Muslim. Apa itu Bang? Nggak lama sebentar Bang. Oke. Ada saya tengok di bawah tuh juga ada nanya, saya juga lagi penasaran nih, kan ada Komal sebelah tuh. Waduh, banyak akun yang Komalnya hampir mirip kayak gini tuh. Emang gimana tanggapan abang-abang? Nggak ada Bang, kita nggak bisa kan ngambil handphonenya habis itu kita delete accountnya, kita exit ini, kita larang dia. Ya namanya, ya ajarannya begitu Bang. Kalau nggak nipu nggak laku. Gimana Bang? Oh gitu Bang ya. Iya. Oh, mungkin ada kayak mana, kita nggak enak juga tengoknya maksudnya Bang. Iya sama Bang. Abang paham. Tapi syukron ya Bang. Abang nih bantu mereka nih ngiklanin ke sini nih. Syukron Bang. Waalaikum. Salam. Kumbang merah. Selamat pagi. Kumbang. Kiu. Waduh, cukur-ukuk lagi. Capek banget gue. HP
gini coba nih. Ini yang si kafir satu di atas nih. Aduh ini lagi. Kenapa jauh-jauh gini? Lah. Bang Jumanya nih. Tidur ya Bang Juma? Iya kali tidur kali atau lagi sahur kali. Mau nunggu di sini apa gimana nih? Ya udah nunggu aja. Lah, kata ilah nyamak pula dia. Ya udah di-mute dulu ya Bang ya. Ada kafir 2 botol-botol pada milih-milih ini jangan. Pusing. Dasar botol lu. Emang gua enggak dengar apa. Kok penipu sih? Kok penipu sih? Orang gua ngomong di depan lo kok nipu sih? Gua ngomong di depan lo. Kalau ngomong-ngomong jangan kedengeran. Oh, kedengeran ya? Dasar. Aduh, capek banget nih. Nih, ayo kita tunggu yang lain, yang mana yang mau nanya kayak mau ngobrol kayak. Aduh. Dia mesti bikin handphone terus volume tuh biar bisa didengar tuh. Aduh, ini kafir gue. Susah juga nih tadi. Victor Aldaburon. Ini muslim pasti namanya. Muhammad Jujur, waduh, Muhammad Mujur. Ini bang, gue nggak paham bang, kayaknya udah nggak ada kafir di bawahnya lagi yang request bang. Ini dari 3.800 orang, kalau 10% aja 380 loh kafir di bawah. Masa? Aduh, pusing banget nih dua-dua di sini botol nungguin bang Zuma lagi. Udah pakai WhatsApp aja. Kedengaran lagi. Emang dasar. Kalau mau bisik-bisik di belakang bang, jangan di atas gini dong. Oh enggak, itu namanya gibahin. Kalau ngobrol, kalau ngomong di sini kan abang bisa denger. Kalau salah abang nggak denger berarti kan, berarti nggak fokus. Ini Bang Nam. Halo bang. Yuk, Muslim, non Muslim. Non. Oh non Muslim. Gimana kabarnya bang? Sehat? Alhamdulillah. Lah, yang kafir nyebut. Astagfirullah, apa ini? Gimana sih? Parah kali. Lah kan bahasa Arab bang, nggak masalah. Loh. Aduh. Lu ngerti nggak artinya apa itu alhamdulillah? Syukur. Hah? Syukur. Kepada siapa? Ya kepada Tuhan lah. Tuhan siapa? Ya Tuhan gua, emang lu siapa? Emang Tuhan lu siapa? Bang. Gua mau nanya. Nggak usah, Tuhan lu siapa dulu? Bang, gua dulu. Tuhan lu siapa? Gua dulu. Katanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lu siapa? Alhamdulillah tuh artinya segala puji bagi Allah. Allahnya dalam bahasa Arab artinya Allah, Tuhannya orang Islam. Yo. Itu makanya gue bingung kok kafir nyebut nih, hebat juga nih. Ini Islam nih bukan Kristen. Ya gini gua nanya dulu sama lu. Apa itu? Ini privasi nih, lu udah pada nikah belum? Alhamdulillah. Oh berarti udah pada ngewek dong malam ini. Belum. Aduh kasar. Gue belum selesai ngomong tuh, kan ngomongnya. Kasar itu nggak boleh. Waduh, nih mulut. Ajaran agamamu jangan dibawa naik bro. Mulutnya Kristen banget, nggak paham gue. Aduh, pusing nih mulutnya kotor banget. Gue bilang alhamdulillah belum. Dia emosi. Bang Daniel. Ya bang, siap bang. Daripada nunggu Bang Zuma lebih bagus kita ngobrol-ngobrol dong. Biar lebih afdol lagi bang, ada bang. Afdol lagi lah. Abdul segala kali. Orang-orang ini ya. Semua istilah Islam diambil. Sebentar dulu bang. Ini kan di sekitar saya juga Islam semua, jadi kita bisa belajar yang baik-baik bang. Betul. Iya, jadi saya pribadi nih nyambut abang nih ya sedikit-sedikit tahu lah. Masya Allah. Terus? Ya. Jadi kalau saya berucap begini jangan ditertawakan dong, ya enggak? Enggak.
Enggak ya, abang kira-kira lucu nggak kalau abang tiba-tiba saya bilang haleluya amin gitu? Nggak lucu bang, malah bagus. Loh, Malah kenapa? bagus bang. Oh, bagusnya di mana Itu tuh? saya berarti karena saya tahu abang Islam, berarti yang abang sebutkan haleluya, oh berarti abang ini tahu ya, gitu loh bang. Oh, emang haleluya artinya apaan, Bang? Ya mengucap syukur lah bang. Artinya? Iya. Hah? Kok hah? Haleluya artinya apa? Syukur bang. Syukur. Enggak, ini saya cari tahu enggak artinya. Apa tuh? Artinya Tuhan dibangkitkan. He is risen. Haleluya. Iya. Haleluya. God be praised. Contohnya he is risen. Wah, ini abang gimana nggak? Ini abang daripada belajar Afdol lebih bagus belajar haleluya, Bang. Kalau Abdol ya. Belajar Abdol, makanya saya mau belajar dari abang nih. Makanya saya mau masuk ke Komal ini. Saya kepengen mau belajar tentang agama Islam, bang. Mantap. Kita samain dulu bang nih konsep ketuhanan kita nih bang. Menurut Bang Daniel nih, kita nggak usah ini dulu. Menurut abang Tuhan itu mestinya maha besar nggak? Cari gimana bang? Menurut abang, nih kita samain konsep kepala kita dulu nih. Tuhan itu mestinya kayak gimana? Menurut abang Tuhan itu mestinya maha besar nggak? Maha besar bang, maha segala-segalanya bang. Mantap. Jadi definisi maha itu bang, itu artinya kekal, terikat, besar. Jadi maha besar itu kekal, terikat, besar. Betul bang. Jadi Yesus siapa bang? Maha besar. Dah. Gimana sih? Kan Yesus punya rumah bang. Rumahnya lebih dulu nih bang. di rumah maknya. Kan dia tinggal di rumah maknya. Rumahnya berarti lebih gede dong daripada dia. Katanya maha besar. Nah, itu Nah, kan, gimana itu? itu namanya kan ibunya kan Maria Magdalena tuh bang. Loh, kok Maria Magdalena sih? Wah, abang nih gimana sih? Terus abang tahu siapa bang? Maria Magdalena. Terus siapa bang? Kalau abang tahu? Abang baca buku yang mana sih? Lah, enggak. Maria Magdalena itu yang pengikutnya bang, yang 12. Yang abang tahu siapa? Maria, tapi bukan Maria Magdalena. Maria Magdalena itu yang Ya kan ada pengikutnya. Dua, ya, Maria Magdalena sama Maria bang. Jangan Maria Magdalena dong. Iya, rumahnya Maria. Udah, kita jangan ke samping sono-sono. Mari balik lagi, jangan ke sono-sono. Terus? Tadi ke rumahnya, abang lupa nih. Kan abang kan tadi diulang lagi. Tuhan itu kan mestinya maha besar, bang. Ya. Abang bilang habis itu Yesus itu Tuhan. Kan nabrak tuh bang. Maha besar kan artinya kekal besarnya, nggak pernah kecil. Yesus kan kecil bang, kalau dibandingin rumahnya. Enggak, jangan diartikan ke rumahnya bang. Jadi kemaninya? Ya semuanya itu kan dia maha besar, mau apa? Terserah dia bang. Iya paham terserah. Iya paham terserah dia. Oke, berarti kalau abang bilang si Yesus ini Tuhan, berarti dia gugur ke maha besarannya ya? Enggak gugur lah. Lah kan maha besar artinya apa bang? Kan tadi saya udah jelasin maha besar artinya apa. Iya tapi jangan dicampur adukan bang. Intinya. Loh kok dicampur adukan? Ini sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu maha besar. Maha besar itu, maha itu secara KBBI, secara definisi, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi besar, maha besar itu artinya kebesarannya itu kekal dan terikat. Kekal dan terikat. Nah, maha besar kan? Kekal dan terikat gitu. Gimana?
Iya, kekal dan terikat kebesarannya. Kan maha besar. Kalau maha pencipta itu kekal dan terikat maha penciptanya. Menciptakan, dia akan selalu menjadi pencipta. Maha suci, dia kekal dan terikat kesuciannya. Paham nggak Bang sampai sini? Oke, lanjut Bang. Nah, maha besar itu kan kekal dan terikat besarnya Bang. Berarti dia nggak pernah kecil. Jadi kalau abang bilang Yesus itu Tuhan, berarti hilang, gugur kemahabesarannya ya? Kalau saya Nah, lo. pribadi sih enggak lah. Nah, jadi gimana itu? Pokoknya di dalam dia itu semuanya maha besar, semuanya maha segala-segalanya Bang. Ya itu berarti udah iman kan Bang? Nah. Beda lagi keimanan abang kan. Oh, kalau Tuhan saya sama Tuhan Israel sama Bang. Maha besar, nggak pernah turun-turun ke bumi Bang. Nggak pernah jadi kecil. Sama maha suci. Maha suci itu artinya kekal dan terikat kesuciannya. Dia akan selalu suci terus. Nggak pernah tuh jadi orang, nggak pernah tuh jadi orang. Habis itu makan, kalau kita kan orang nih Bang, kita makan 4 jam udah jadi kotoran Bang, udah nggak maha suci lagi. Tapi nggak terwujud ya Bang? Nggak terwujud maksudnya? Nggak Bang? Nggak terwujudnya apa nih Bang? Terwujud nggak? Wujud. Abang ini wujud ya. Nah, wujud itu artinya apa dulu nih? Abang salah ngerti ini, wujud itu artinya berbentuk gitu ya? Betul. Bukan, wujud itu artinya ada Bang. Oh jadi Tuhan abang ada. Wujud, ada. Berwujud. Tapi Bukan tidak berwujud. Bukan tidak berwujud, dia laisa kamislihin syai'un. Nggak ada yang setara sama makhluknya. Jadi kalau saya bilang, wah Tuhan saya bentuknya gajah kaki 6, nggak bisa. Dia nggak setara, dia nggak sama dengan makhluknya. Dan saya nggak bisa ngelihat Tuhan saya Bang. Waduh, saya ngelihat matahari aja nggak bisa, gimana yang melihat yang nyiptain Bang? Kalau Muhammad Lalu. itu nggak bisa dilihat mukanya ya Bang ya? Duh, kenapa nggak bisa dilihat mukanya? Enggak, yang saya lihat nih Bang, yang saya lihat nih, kalau kita nonton di TV itu, saya pernah melihat itu mukanya Muhammad itu ditutup begitu Bang. Oh, itu Bang, karena Nabi Muhammad belajar dari kenyataan, belajar dari sejarah. Nabi-nabi sebelumnya, itu Nabi Isa, itu dilukis, habis itu jadi diagung-agungkan, dituhan-tuhankan, dijadikan berhala Bang. Nabi Muhammad nggak mau dia dilukis. Nanti ya itu dia bilang, Rasulullah pernah bilang bahwa jangan pernah melukis atau menggambarkan aku, karena nanti Nabi Isa itu seperti Nabi Isa, nanti diagung-agungkan. Nanti dikultuskan. Nah, dikultuskan, buset, bahasanya berat. Ya, dikultuskan Bang, nggak boleh. Karena dia juga di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa Nabi Muhammad ini hanya seorang manusia, hanya seorang Rasul. Nggak boleh dilebih-lebihkan. Iya. Kalau Mas Daniel sekian banyak fotonya Yesus, itu ada foto asli nggak? Ya asli semua Bang. Buset dah. Itu. Mau Bang? Itu ngerinya Bang. Coba tampilin Pak Jibril. Bukan. Ini kayaknya mau belajar. Jadi gini Bang, ini saya mau kasih tahu Bang Daniel ya. Bang Daniel belajar ini sedikit aja, sejarah sedikit aja. Ini dari church pop Bang, dari dari kekristenan nih sumbernya. Di sini dibilang ini 6 gambar tertua Tuhan kita Yesus Kristus. Ini foto-foto pertama dia Bang. Begitu saya lihat Bang. Nah, di abad 1 sampai 3 Bang, ini gambar dia Bang. Habis itu di abad ketiga, ini gambar dia. Oh berarti dia udah abad pertama udah ada ya Bang ya? Iya, bentuknya kayak gini Bang. Jadi ada gambar orang disalib, habis itu kepala kuda. Nah, habis itu ini abad 3 digambarkan kayak gini. Habis itu ini abad 3 juga.
Ini dia bayinya. Ini ada 3 orang magi datang nyembah dia. Oh ini si Yusuf ya? Bukan, ini